Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, apa kabar Sobat Ngopi? Senang sekali saya Lia Herliana menyapa kalian di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sudah ngopi hari ini? Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda. Nah, di edisi kita kali ini sangat spesial lagi loh. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu dari sosok yang penuh dengan inspirasi, yaitu Ibu Elis Susiana SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngopi, sudah ngopi? Sudah ngopi belum? Sudah dong ya. Oke, kali ini kita akan membahas visi dan misi SMK SPP Negeri Samarinda dan penerimaan peserta didik baru SMK SPP Negeri Samarinda tahun 2024. Baik Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, tahun berapa Ibu memulai karir dalam dunia pendidikan nih Bu? Oke, ini mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu aja atau mau tahu banget ya Sobat Ngopi? Mau tahu banget deh Bu, Tahu banget kami ya. kepo nih Bu. Mm-mm. Silakan Bu. Karena mau tahu banget, jadi nih Bu kasih nih bocoran dikit ya. Baiklah. Oke, jadi saya mulai karir fokus di dunia pendidikan itu pada tahun 2002. Wah, Awalnya saya mengajar mata pelajaran matematika. ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tanggal 21 April 2021 saya diberikan amanah untuk memanage SMK Negeri 11 Samarinda. Ya. Lanjut 2 tahun, tepatnya 2 tahun 9 hari, saya diberikan amanah lagi untuk memanage SMK SPP Negeri Samarinda. Wow, ternyata panjang sekali perjalanan karir Ibu Elis yang tercinta ini ya di dunia pendidikan, mulai dari beliau menjadi guru hingga menjadi kepala sekolah dan sampai dengan saat ini kepala sekolah diberikan mandat di SMK SPP. Wah, keren sekali ya. Oke, Ibu, apa saja nih visi dan misi SMK SPP Negeri Samarinda tahun 2024 ini, Bu? Oke, jadi visi misi SMK SPP Negeri Samarinda untuk tahun 2024 ini melanjutkan visi misi yang ada di tahun 2023. Oke. Karena kita sudah upgrade visi dan misi sekolah itu pada tahun 2023. Ya. Jadi visi untuk SMK SPP ini yaitu terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa, berkarakter, siap kerja, profesional, entrepreneur, dan unggul di bidang pertanian. Wah, itu visinya Bu ya. Visinya. Padat sekali Sobat Ngopi, mantap. Iya. Jadi untuk mencapai visi tentunya kita kan harus punya misi ya. Benar sekali. Sekolah kita ini punya misi, ada 6 misinya. Apa tuh, Yang Bu? pertama itu menjadikan agama sebagai landasan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Jadi bukan hanya di sekolah saja, karena kita boarding school ya. Iya, Bu. Jadi anak-anak menjadikan agama sebagai pedoman dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu juga ketika mereka berada di asrama. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi keahlian peserta didik. Di SMK SPP ini kan ada 3 konsentrasi keahlian. Apa aja tuh, Bu? Yang pertama itu ATPH. ATPH. ATPH itu agribisnis, tanaman, pangan, hortikultura. Hortikultura. Ya. Yang kedua ATP. Apa tuh, Bu? Agribisnis, tanaman, perkebunan. Oh, perkebunan. Nah, kemudian yang ketiga itu ATU ATU. atau sering disebut ATU ya. Agribisnis, ternak, unggas. Wow. Dan ini masih proses nih. Apa? Kita kan ada pengembangan
pengembangan untuk sekolah ya. Hmm. Jadi setiap tahun tuh kita harus berkembang Oh ya. sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di SMK SPP. Mm-mm. Ini sedang proses untuk penambahan kompetensi keahlian ya, Apa tuh, konsentrasi Bu? keahlian ya, Bu. Ya. Konsentrasi keahlian APHP. APHP apa tuh, Bu ya? Agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Oh ya. Karena di SMK SPP ini kita melalui pembelajaran TEFA sudah mengolah hasil-hasil panen anak-anak. Oh. Contoh seperti yang di depan ini. Wow, apa nih ya. merah-merah nih, Bu ya? Ini minuman rosella. Minuman rosella ini hasil olahan dari tanaman rosella. Tanaman rosella ini ditanam oleh peserta didik kita yang konsentrasi keahliannya ATP. Ya. Dia menanam tanaman rosella, tentunya kan dimulai dari pengolahan lahan dan sebagainya ya, menurut tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Hingga menghasilkan ini, Bu ya? Iya, minuman Wow, rosella keren nih sekali, luar biasa Sobat ini, banyak khasiatnya untuk menambah imun tubuh kita. Iya. Ini ada instan jahe. Hmm. Instan jahe juga dari produk dari anak ATP. Ini ada yang terbaru produk kita ya, karena kita ada menanam cabai, budidaya cabai rawit ya. Maka tidak semuanya yang kita pasarkan, sebagian diolah. Yang mengolah juga siswa, didampingi oleh guru. Ada berapa macam, Bu, sambalnya, Bu? Ada 3. Yang Wow, pertama banyak, Sobat Kopi. sambal Bangkok ini ya. Ini enak nih kalau dicocol sama lumpia. Wah. Enak sekali. Itu Ini sambal terasi tuh sambal yang terasi. dia pegang itu sambal terasi. Ini Iya. dimakan pakai nasi sama Wah. ikan asin, wah luar biasa. Mantap. Maknyos. Nah, ini juga sambal kacang. Nah, sambal kacang ini uniknya ya, karena kita kan juga menanam nih dari siswa ATPH menanam kacang, Ya. kacang tanah. Hmm. Sehingga dimix kacang tanah dengan sambal dan bumbu lainnya. Itu jurusan ATPH itu, Bu ya? ATPH. Hmm. Jadi ada juga untuk yang ATU, cuman Ya. belum bisa ditampilkan di sini. Oh ya. Ada telur asin, pengolahannya ya, hasil Ya. olahan telur asin, kemudian nugget dari ayam. Oh iya, wah, keren sekali. Nah, itu yang tadi kita kembali lagi nih ke misi sekolah. Ya. Nah, yang berikutnya misi SMK SPP itu mengembangkan kurikulum yang berpusat atau berorientasi pada peserta didik. Artinya di sini kan sejak 2023 atau kemarin Ya. kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya itu sebagian besar itu berpusat pada peserta didik. Nah, misi yang berikutnya adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur. Oh. Kemarin itu alhamdulillah tanggal 29 Mei 2024 kunjungan kedua kalinya Pak PJ Gubernur Wah. ke SMK SPP. Keren. Iya. Nah, dan kemarin itu juga dihadiri oleh Pak Kadis kita, Pak Muhammad Kurniawan, Ya. Kadis Dikbud, Ketua Dharma Wanita, kemudian pejabat-pejabat yang lain. Panen bersama tanaman cabai yang ditanam oleh peserta didik kita. Iya, wah itu heboh betul itu, Bu, pada saat Pak PJ datang ke SMK SPP Negeri Samarinda. Wah, jadi bukan main membuming SMK kita ya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi dalam kunjungan beliau berpesan bahwa sekolah ini jangan hanya bisa memproduksi saja, mengajarkan siswa atau peserta didik untuk berproduksi ya, tetapi juga lebih, jadi diajarkan juga untuk pemasaran. Jadi bukan hanya berproduksi, siswa itu juga harus bisa memasarkan hasil olahan atau hasil produksi, hasil panen dalam hal ini di bidang pertanian. Benar-benar. Sehingga disitulah misi kita juga kan selaras dengan misi kita, yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur nanti ketika peserta didik kita lulus atau tamat nanti dari SMK SPP, dia bisa juga menjadi siap gitu, Bu ya. Entrepreneur yang milenial ya. Wah. Nah, selanjutnya juga yang kelima, misinya SMK SPP Negeri Samarinda yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan IDUKA. Artinya di sini mengembangkan kemitraan itu kan kita sudah ber-MOU nih dengan IDUKA. Ya.
tetapi bukan hanya sekedar untuk PKL saja. Akan tetapi MOU kita itu yaitu meliputi penyelarasan kurikulum, kemudian program guru dan siswa magang, kunjungan siswa ke dunia kerja, dunia industri. Kemudian tadi kaitannya dengan pemasaran produk, jadi di pemasarannya kan kita memasarkan, jadi di pemasarannya kita ada MOU memasarkan produk kita. Nah, dan yang lebih penting lagi kita juga kedepannya akan MOU terkait dengan rekrutmen tenaga kerja yang dari lulusan SMK SPP Negeri Samarinda. Wah, berarti semakin terpercaya ya SMK SPP Negeri Samarinda ini oleh para pihak ketiga nih, para perusahaan yang memang sudah membidik kira-kira mana sih yang merupakan mutu sangat tinggi. Wah, salah satunya ada di sini markasnya ya, di SMK SPP Negeri Samarinda. Wah. Yang terakhir, menjadi pusat belajar di bidang pertanian dan sebagai tempat wisata edukasi. Menjadi pusat belajar karena sudah berjalan nih, mulai dari PAUD, TK ya, sampai dengan perguruan tinggi. Mereka belajar di SMK SPP yang terkait dengan pertanian. Untuk yang anak-anak pendidikan dasar, mereka belajar panen. Ada yang belajar yang tingkat SMP belajar teknik mencangkok yang benar. Dari tingkat perguruan tinggi itu mereka belajar mengoperasikan alat-alat pertanian yang ada di SMK SPP Negeri Samarinda ini. Seperti apa, Bu? Seperti mengolah lahan, karena kan lahan kita luas nih. Oh iya. Nah, kalau yang ke depan juga nanti rencana dari SMA ingin belajar terkait dengan pertanian di SMK SPP Negeri Samarinda juga. Nah, kemudian yang sebagai tadi edukasi ya, kita juga kan strategis nih di tengah kota. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya SMK SPP Negeri Samarinda menjadi wisata edukasi, salah satu wisata edukasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Wah, mantap. Jadi Sobat Ngopi, kalau bingung-bingung nih kira-kira mau kemana nih ya, kita berwisata hari ini karena libur panjang nih. Wah, coba deh tengokin, pantengin, datangin deh ke SMK SPP Negeri Samarinda, supaya kita tidak hanya bisa berwisata, tapi bisa bermain, belajar, dan menambah pengetahuan lebih luas. Oke, terkait dengan visi dan misi tadi tuh, Bu, apa kira-kira alasan yang membuat Ibu memilih visi dan misi sekarang untuk SMK SPP Negeri Samarinda kita ini? Alasan memilih? Ya. Kalau visi dan misi itu kan bukan pilihan dari kepala sekolah ya. Oh iya, benar. Visi dan misi itu kan disusun oleh tim. Jadi visi dan misi yang ada pada saat itu di tahun 2023 itu kenapa di-upgrade? Karena bahwa visi misi yang ada itu masih belum selaras dengan perkembangan zaman pada era globalisasi ini. Oleh karena itu dibentuklah tim. Jadi kepala sekolah tuh hanya sebagai inisiator. Yang mana ketika visi dan misi sekolah itu sudah disusun atau dalam hal ini di-upgrade ya, karena kan kita sudah ada nih. Kita upgrade, kita selaraskan dengan perkembangan zaman sekarang ya, teknologi. Yang kedua tadi untuk menekan angka pengangguran tamatan atau lulusan dari SMK khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, karena SMK SPP ini sekolah bergerak di sektor pertanian, jadi harapannya juga nanti sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Wow. Oke, semakin menarik perbincangan kita Sobat Ngopi. Apa nih kira-kira nih Bu yang membedakan antara SMK SPP Negeri Samarinda dengan SMK-SMK yang lain? Karena kan kalau di Samarinda nih Sobat Ngopi banyak sekali tuh SMK bertebaran di mana-mana. Apa sih kira-kira keunggulan atau yang membedakan ciri khas dari SMK SPP kita? Masing-masing sekolah itu kan pasti ada perbedaannya. Iya, benar. Apalagi seperti SMK SPP ini kan sekolah
khusus di bidang pertanian. Mm-mm. Artinya sekolah kita ini itu konsentrasi keahliannya itu khusus di bidang pertanian saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada ATPH, ATP, ATU kan di bidang pertanian. Nah, kemudian 100% peserta didiknya berasrama. Oh, jadi para peserta didik ini bisa berfokus gitu Bu ya, Iya. pembelajaran di sekolah. Sehingga pendidikan yang diterima bukan hanya KBM di sekolah aja, kegiatan belajar mengajar di sekolah saja, tetapi juga ketika dia di asrama dia menerima dan mengaplikasikan pendidikan karakter di asrama ya, seperti melatih mereka supaya bisa hidup mandiri, disiplin, tanggung jawab, jujur, kemudian ramah, sopan santun, dan lain sebagainya. Dan saat ini alhamdulillah selama mereka di asrama dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Wow, dibiayai Bu ya. Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk SMK SPP Negeri Samarinda. Wah. Selain daripada itu juga kurikulumnya lebih fokus pada ilmu pertanian seperti agribisnis pertanian dan peternakan. Fasilitas lahan praktiknya yang cukup luas, ditunjang lagi dengan peralatan-peralatan praktik yang lengkap. Dan yang terakhir, orientasi karir yang mana menyiapkan siswa untuk berkarir di sektor pertanian dan agribisnis seperti pelatihan praktis yang relevan dengan industri pertanian. Wow, mantap. Sebelum masuk nih Bu ke PPDB, panjang lebar Bu ya, kita sudah mengulik-ngulik mengenai visi misi, kemudian perbedaan antara SMK SPP Negeri Samarinda. Mungkin kita break sebentar Bu ya, kita istirahat dulu. Silahkan Sobat Ngopi pasti sudah ngopi. Kalau kami belum ngopi, ya. Ini baru mau ngopi. Oke. Kita ngopi produknya siswa SMK SPP Perkebunan. Negeri Samarinda, konsentrasi keahlian perkebunan ya Bu ya? Iya, Oke. perkebunan. Oke. Nah, kita ngopi. Sudah ngopi Bismillahirrahmanirrahim. belum? Bismillah. Manis sekali ya. Luar biasa. Oke. Hey teman-teman, bagi yang penasaran dan pengen join, SMK SPP sudah buka pendaftaran peserta didik baru loh. Yuk dikepoin. Oke, Sobat Ngopi, ini sekarang lagi musim-musimnya nih penerimaan peserta didik baru. Jadi kalau kita perhatikan tamatan dari SMP ataupun MTS masih bingung nih, kira-kira memilih di SMA atau SMK mana yang lebih cocok untuk mereka. Nah, kira-kira nih Bu, berkaitan dengan PPDB tahun ini, bagaimana sih strategi atau kesiapan dari SMK SPP ini dalam meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah ini? Meningkatkan jumlah siswa. Artinya di sini mungkin ya istilahnya bukan meningkatkan jumlah siswa, karena kan kita di sini kan berasrama. Artinya di sini bagaimana strategi sekolah untuk mengoptimalisasikan kuota peserta didik yang mendaftar ke SMK SPP ini. Karena apa? Kita ini kan berasrama, tentunya dari analisis evaluasi yang kaitannya dengan kapasitas di asrama, kita sudah patok nih berapa nih kuota untuk tahun ini. Nah, artinya mengoptimalkan supaya nanti terpenuhi di kuota tahun ini, seperti itu. Jadi strategi yang dilakukan itu yang pertama untuk mengoptimalkan kita, yang pertama itu adalah promosi dan publikasi tentang SMK SPP. Apa sih SMK SPP itu? Apa saja yang ada di dalamnya SMK SPP itu? Kita belajar apa saja di sana? Tujuannya kita bersekolah itu untuk apa? Apakah nanti setelah lulus dari SMK SPP itu nanti siswanya bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, atau nanti menjadi wirausahawan ya, atau entrepreneur tadi. Jadi kita harus terus
mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di mana SMK SPP itu kan kadang walaupun di kota masih tidak banyak Iya. yang tahu mengenai SMK SPP ini. Oleh karena itu perlunya promosi dan publikasi. Jadi promosi, publikasi yang terkait dengan SMK SPP itu harus selaras dengan realisasinya, sehingga nanti akan meningkatkan animo masyarakat untuk mempercayakan anak-anak mereka bersekolah di SMK SPP Negeri Samarinda ini. Wah, keren. Itu. Kalau kaitannya dengan pelaksanaan PPDB, ya tentunya promosi dilakukan itu kan ada dua ya. Apa tuh, Bu? Berarti secara offline dan secara online. Dan kalau secara offline itu sudah kami laksanakan, tim PPDB beserta ya termasuk juga kepala sekolah juga Ya. sosialisasi sebelum pelaksanaan PPDB itu ke beberapa SMP atau yang sederajat yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Oh, jadi cakupan SPP ini lebih luas, Bu ya. Iya. Tidak hanya sebatas di Samarinda, tapi Betul. se-Kalimantan Timur, di Kutai Se-Kalimantan Barat, Timur. Kutai Timur. Wah, ya ya. Nah, kemudian sambil juga menyebarkan flyer. Ya. Selain daripada itu juga pemasangan banner, Banner, atau baliho, Bu spanduk ya. pada titik-titik tertentu. Ya. Kemudian tadi kan secara offline ya. Ya. Nah, yang ini secara online. Bagaimana secara online ini strateginya? Yaitu melalui medsos sekolah. Kan sekolah kita kan punya media sosial nih. Apa tuh, Bu? Ada Instagram, Wah, ada Facebook, Facebook. kemudian TikTok, TikTok, ada wah. apa lagi ya? YouTube, YouTube, web sekolah juga webnya, ada dan wah. lain-lain lah. Itu mereka di SMK SPP ini kita buat tim IT. Tim Jadi IT-nya, masing-masing Bu, punya tugas. Nah, Hmm. jadi melalui medsos sekolah dan pengerahan, jadi dikerahkan nih seluruh warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, kemudian terutama peserta didik nih yang punya banyak jejaring kan, Ya. orang tua melalui komite. Nah, untuk memposting atau promosi pamflet PPDB di sosmed masing-masing atau di grup WA, WhatsApp masing-masing. Yang paling penting Apa tuh, Bu? adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergi seluruh warga sekolah, masyarakat di sekitar SMK SPP dan para stakeholder atau para pengampu kepentingan. Wow, jadi banyak sekali, Bu ya, yang disiapkan untuk meningkatkan jumlah siswa, kemudian untuk Menarik animo masyarakat, menarik animo gitu. masyarakat dan ya mengefektifkan jumlah peserta didik yang ada gitu ya, sehingga mutu SMK SPP bisa lebih berkualitas. Oke. Nah, untuk hal-hal di SMK SPP ini kira-kira, Bu, apa saja nih, Bu, hal-hal baru yang ada di tahun 2024 ini, Bu? Sebenarnya sama aja sih seperti yang tahun-tahun sebelumnya, cuman lebih digerakkan lagi yang kaitannya publikasi tadi. Oh, publikasi, Bu ya. Publikasi, promosi itu lebih dikerahkan lagi secara holistik, bukan hanya tim PPDB saja, tapi secara holistik seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Nah, kemudian untuk yang tahun 2024 ini kita kembangkan juga, selain melalui web sekolah juga kerjasama dengan provider ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, yaitu dengan PT Telkom Indonesia. Oh iya, PT Telkom. Oke. Wah, jadi banyak sekali nih kalau kita perhatikan hal-hal baru. Salah satunya ini nih, podcast kita nih. Ini merupakan salah satu hal baru nih dalam menjaring PPDB di tahun 2024 ya. Oke. Oke, yang terakhir nih, Bu, pesan dan harapan Ibu ke depannya untuk SMK SPP Negeri Samarinda ini apa kira-kira, Bu? Harapan ke depannya untuk SMK SPP ini agar menjadi sekolah unggul di bidang pertanian, memiliki karakter yang unggul dan kompeten, sehingga SMK SPP dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki etika, attitude yang baik dan kompeten,
sesuai dengan kompetensi keahlian yang diampunya. Para lulusan bisa fokus bekerja dan menjadi entrepreneur muda milenial. Jadi untuk mencapai ini tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi semua pihak. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya warga sekolah, masyarakat sekitar, IDUKA, dan para stakeholder. Kepada warga sekolah, mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, berkreasi, dan berinovasi untuk mengembangkan SMK SPP dalam mencapai visi dan misi sekolah secara spesifik dan tujuan pendidikan nasional secara generik. Pesan saya kepada seluruh peserta didik SMK SPP Negeri Samarinda, teruslah berjuang, jangan malas belajar, terus berkreasi, berinovasi, menjadi lebih baik lagi. Karena kalian adalah kader-kader penerus harapan bangsa dan membawa ke arah mana Indonesia Raya kita ini ke depannya. Tentunya dengan attitude sebagai prioritas. Pendidikan itu berproses. Dalam berproses pasti ada tantangan, ada masalah, dan tidak selalu mulus. Ketika kita mampu melewati proses tersebut dengan baik, maka hasilnya pun akan baik pula. Sukses untuk semua, salam sehat selalu. SMK SPP Negeri Samarinda selalu bersinar. Oh, itu slogannya Bu ya. SMK SPP Negeri Samarinda selalu bersinar. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Jadi dengan berbagai macam kita mengulas mulai dari sejarah singkat, Ibu berkarir seperti apa, kemudian visi misi sekolah, kemudian hal-hal apa yang baru yang ada di SMK SPP Negeri Samarinda sampai dengan harapan dan juga pesan terhadap SMK SPP Negeri Samarinda. Oke, terima kasih banyak Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang santai ini, berbagi kisah inspirasi di episode kita kali ini. Boleh saya kasih pantun sedikit? Oh, sangat boleh. Gimana tuh Bu pantunnya? Pagi-pagi sambil berkuda, Cakep. habiskan liburan juga tamasya. Wow. Mari daftar di SMK SPP Negeri Samarinda Ya. untuk kemajuan pertanian Indonesia. Yeay, mantap pantunnya Bu. Oke. Iya, Sobat Ngopi, itulah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Elis Susiana selaku Kepala Sekolah SMK SPP Negeri Samarinda. Bagi Sobat Ngopi sekalian, terus pantengin, follow up, stay connected atau call to action akun-akun media sosial sekolah SMK SPP Negeri Samarinda. Ada YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Wah, semuanya milik SMK SPP Negeri Samarinda. Dipantengin ya. Oke, waktu demi waktu akhirnya kita sampai di penghujung acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, bersama Ibu Elis Susiana SPD MPD. Ya, terima kasih telah menyaksikan Ngopi Podcast pada episode kita kali ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda.